Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddas lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sajidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat Talok beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Dalam hal ini diwakili Lina Komolebita Bapak Syekh Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah beserta seluruh pejabat dari kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, bapak, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid yang sempat hadir. Wabil khusus kepada bapak panitia pelaksana dan juga terkhusus kepada tim pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks Pasar Panampo ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini, walaupun bukan lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Syaban, tapi kita memperingati bukan merayakan. Jadi mudah-mudahan angka barakatul limalahi dalam yawmin. Saya tadi dibisik panitia, Pak Ustaz kasih lama-lama, tapi kayaknya saya tidak bisa lama ini Pak. Saya sudah hampir 10 hari dari Tanjung Selor, kemudian Sebatik, kemudian ke Kutai Kartanegara, Samarinda, kemudian kemarin dari Baru ke Sijeri, baru kembali lagi ke sini. Tidak pulang-pulang ke Sidrap. Hanya alhamdulillah untuk amanah umat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mohon doa bersama. Mak bicara Wika atau mak bahasa Indonesia? Campur. Alhamdulillah. Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ya pendekatan spiritual dipakai. Guru tak Kiai Abdurrahman Ambodalle almarhum almarhumlah
itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya. Guru tamat Toba Komaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Yero santrina maka da kanja pakatobana guru ta Komaros, maka dah hade. Aja mau beli kak, jangan berbohong. Karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya guru ta, maka dia ditonga ke makatoba ko Pinrang, nang kaki o Komaros aga nasa guru ta. Ya kuya muita ya tonga tu, aja nama pangewa. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega peringeranna. Di kalangan ulama sufi, iero patas saupue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu ternyata sebab makbale atau macai. Tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi, kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah, Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halqani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih. Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih. Pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang. Dikorupsi nas sumbangan tahu. Pas sabu-sabu mas sumbang. Diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karangannya Bapak Profesor Dr. Wahbah Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat denak baraka pakasian nate gara-gara lain. Ini ulama 4 mazhab. Tapi si Yusuf Qaradawi sebaliknya. Ya kong kapaboto mas sumba nade mutarimay madosay panitia. Magay ya ko paboto mas sumbang alay sumbangan na nasaba ya ko demo alay napaki boto tatambay dosana. Itu kaidah dalam kajian fikih. Napake minum, napake mas sabu-sabu, pasang kupon putih, pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai bikinkan kotak baru ditulis sumbangan napa boto. Bisa dipakai, kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat.
Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih. Jadi pasti berbeda, makin berbeda. Walizalika halakahum, kata Allah. Makome metukur ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain, tapi ada Imam Al-Jasuli, beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan, panitia masjid harus cari aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo, silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih, halal atau haram? Di sini hukum fikih nih, Pak. Imam Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram, itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya. Ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih. Setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Syafi'i punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mogere. Pak namode mogere imat itu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dia tetap terhitung bangkai karena gerakannya itu menuju ke kematiannya. Imam Malik mengatakan tidak, selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kayak gana minta pakai Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembelih, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembelih, ipatamo kodarongnya nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian menikmati, maka itu tetap bangkai karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Oke, kami pakai. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Inilah namanya fikih gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatame dalam sembahyang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli fardhu sholati dhuhri. Masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pasti di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapat, tapi dengan pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab namanya Imam Syafi'i, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli.
istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Tasyafi, tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ, Pak, hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya, baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai. Karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar, Pak, karena kita setengah malam di sini kalau biasa membahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan siges sayoli nama kunreye si barone bukan muhrim batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci. Masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal. Masuk lagi. Loki Mekah insyaallah dia haji. Lobi Mekah mak jenek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian sidogana maka kau nak peristiwa guru tak bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Itu kalau kita mau kaji. Kemudian, maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kongka sahabat keluarga kami di Mekah melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya di pasar Tanampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa, Pak. Ini perjalanan ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macamnya palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar. Artinya Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu. Niga Nabi pure palalampan nih yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan, tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada 2. Mi'raj secara jasad Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit, tapi dia tidak isra, cuma langsung mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada 2. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Tapi iya rolangi Pak susah. Makanya saya buka di kitab di buku astronot, bintang yang paling dekat dari bumi kau angka pasawa ipake dengan kecepatan cahaya padahal sinar cahaya 100 tahun waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nama kadang kau dalilele langit pertama dihiasi dengan bintang, berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu a'lam.
Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi kita ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh masuk saja sunnah ke Madinah 2 rakaat, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Ada dalam tasawuf surah apa yang dibaca Nabi ketika dia memimpin para imam dan rasul, itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus memiliki. Itu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Berai. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam. Karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya, kenapa cepat? Imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya, kenapa cepat sholatmu? Ya kalau lambat jamaahku semua pergi, selesai. Enak jadi makmum itu. Jadi ia tuh imamnya Pak Bu. Sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole ya pintu nama makmum. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana, kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai nabi, tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat. Maka kau harus bersumber juga dari rumahnya nabi. Rumahnya nabi itu yang sudut masjid ini. Dia masuk dari sana. Ini masjid Pak susah. Iya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa. Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal di jenek na imamnya, dia langsung lari ke situ. Orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kiri melolong. Tidak bisa. Jadi magi imamnya nadena ya ronola pintu na makmumnya. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurut tak dena tasakka bacaan. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam salat. Karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasakka bacaan. Analoginya sederhana. Kalau ada balon 1000 watt, nah pembatasnya cuma 450 watt. Ia tapat tua ya balonnya pasti sepak kur. Begitu juga imam. Ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak listrik punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya, sederhananya begitu. Yang kedua, ia lo imangnya degaga sampainya sunnah no masjid. Kemana di bolana? Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarawih. Jangan. Kayak bolana imangnya bukan rumah tempatnya, tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bangnya tetama masjid. Pura sesudah doa bersama kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dia mati yatimang ko dia nasi runtuk nabi. Itu berkah.
Itu khususnya. Kemudian yang ketiga, tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama, karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan ni Pak barakatnya ya sang mihrab. Nabi Zakaria degaga anaknya, paja ni halangat bayinya sudah berhenti haid, menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua. Tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat, langsung turun malaikat dari langit memberitahu, Annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan. Guru Taki Abdurrahman Abu Dalil, kamarnya dia bagi dua. Setengah dia tempati tidur bersama keluarganya, setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Guru Tak. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga nak tampara rewa, aga nasa, puang degaga kasih diku namanya rewa lo kampung, aga nasa Guru Tak. Masuk ke dalam kamar, kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya. Onron patadang utuna kulalan na mihrab na masjid kiri. Setiap anak yang masuk dapat uang. Padahal dia nang kena taruh di Guru Tak. Akalan na nanae, ya kung kadina runtuk lima lapor kadina wala ko onron na Guru Tak. Datang lagi minta yang lain, disuruh lagi masuk dan tidak pernah habis. Pulekin royer. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria. Anna laki haza? Pulekin royer. Huwa min indillah. Karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala ini WC makanya aku bolata sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC, tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak, itu Nabi Zakaria kak deganakna. Istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena Maryam asanna. Ini nanti ibunya Nabi Isa. Umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik. Bilik itu kamar. Di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itulah mihrab dan dua anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu dua lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak tiara nak darah nala cakat tangga dia mereka buka dia na pura na patamangan re dia tutup kuncinya baru dia kunci baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di tiara nak darah ya le kunci motor menrontona madari masuk angin. Ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tamat kilalan na kamar na bilik na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandre na sepintunya tertutup. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada dimakan aja nang kadolian nguku kamar mu na digaga na ternyata tu dolian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Pulekin riye. Jawaban na Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Pulekin riye. Aga jawaban na Maryam langsung mengatakan, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ya kupung Allah Taala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, "Saya puluhan tahun tinggal di sini. Berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab. Cuma minta anak." Berarti tania Pak dogan nih makanja, onron nama makanja. Sehingga dia suruh asukokut niat tam.
Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tetto mas sempajang. Lailau doloripun. Aga pak dongan lah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sini inti jami araj Pak. Maka daya ro sampajang angka memang ni sebelum mamiraja Nabi kita. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sampajangi alipu. Bicara lagi nata. Alipu. Tetong. Rokoi ha. Sujui mim. Tudani dal. Agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Bapaknya Ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakali. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau itu masuk dalam kajian tasawuf. Makanya sebenarnya kan begitu. Yana tunangka bicara nogi makada kegaya sempajang, agaya mas sempajang. Kege sempajang Ahmad alifu ha mim dal. Makanya Ahmad tetong rokok suju tudang. Ya itu sempajang. Tapi agama sempajang yang sholat kita mim kepala, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Itu makanya manusia itu tulisannya Muhammad. Ya itu makanya Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Ia mato ya sange Ahmad, ia mato rahasia. Apa ia kawatak kalere tubuh kasara nyawa rahasia dengan ruh. Yana tu wanafahtu fihi ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mati itu kullu nafsin zaikatul maut. Yang mati itu nafs jiwa, bukan ruh. Makanya orang yang meninggal tetap menerima transfer pahala karena ruhnya masih menerima. Dia mau tahu kalau sudah mati wafat tidak terputus sudah. Itu karena dia tidak tahu. Ada juga masyarakat kita yang keliru. Orang sudah mati dibikinkan makanan. Baru dibilang ini yang paling disuka Pak Imam. Dulu almarhum paling suka makan durian. Mangga macan. Pak Imam yang sakit perut. Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Iya tuh baca dongnya dua. Angka baca dos salama, angka baca do warialah. Iya sange baca do warialah bicarogi. Iya ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Iya ko laga irwe watakale bam maka dia wuju. Ruh disebut dengan warialah. Jadi aku maka dia baca do warialah berarti baca do ruh. Berarti doa kepada almarhum. Ini penting. Tapi kenapa ada makanan? Disinilah ulama cerdas, ulama dulu kita pintar betul. Makanya doa ada yang 40 menghijab. Doa itu bisa ditolak karena 40 hal tidak diterima. Makanya kalau Pak Imam berdoa dan tidak diterima doanya, kasih makan dia. Karena kalau memberi makan kepada seseorang itu 40 hari 40 malam baru bisa habis di dalam perutnya. Setiap dia sholat itu malaikat rahmat berdoa supaya orang yang memberi makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sehingga ada makanan. Kalau doanya tidak sampai, nanti pahala makanannya yang sampai. Makanya kalau ada imam baca doa dia tidak makan, tarik telinganya. Ini penting. Kecuali Pak Imam puasa. Itu di situ letaknya Pak sebenarnya. Sederhana sekali.
Yang selama ini orang salahkan. Saya itu Pak, setiap ke Makassar dari Sidrap, pasti saya singgah di makamnya Guru Kiai Abdul Rahman Abu Dawud. Pasti saya singgah. Kalau sudah lewat saya kembali. Saya suka bertawassul kepada beliau. Sehingga kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas. Kemudian saya berdoa. Pun, talinya barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah engkau talini atau kita. Itu namanya tawassul. Iya ini nasalah ko makadaki. Opo nganu pasalama ka. Itu tawassul namanya. Itu yang musyrik. Bedakan ya. Makanya pengantin baru itu disuruh ziarah makam. Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, datang ke kuburan, minta kepada Allah supaya berkah yang diberikan kepada wali itu diberikan juga kepada kita. Kelak ketika anak kita lahir. Maka dari itu musyrik tidak. Kenapa di kuburan? Karena Nabi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itulah sehingga kenapa Nabi ziarah makam setiap jam 12 malam di malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Kita ziarah makam sudah lebaran, datang selfie-selfie, tidak ada doa. Tidak begini dia mau, enggak, di sana saja. Menurut kampung maka boleh. Ada dalilnya, ada di dalam Al-Quran. Kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, tapi kenapa siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu yang kita minta. Ini makanya ziarah makam itu penting sekali. Datangi makam, bacakan Fatihah, baru minta kepada Allah. Jangan minta di makam. Cuma kita di situ meminta kepada Allah setelah membacakan, karena di situ bisa nyambung. Seandainya doa Pak cukup kalau di masjid, Nabi tidak usah disuruh pergi ke kuburan mendoakan jenazah. Seandainya kurang apa doanya Nabi kalau di masjid, kurang apa doanya Nabi di rumah. Tapi kenapa dia diminta mendatangi kuburan di malam hari? Karena ada di situ doa yang bisa mustajab. Cuma orang tidak tahu, karena itu dia tidak melihat dalil ke situ. Dia hanya melihat orang yang berdoa. Apa bedanya? Agak si salana nareko angkat tahun letek bola baru. Nama kanja lada bola natita. Menreki okoro bola na langsung maka ada buang taletok kak kasih bola matu maka kanjanya sama. Kenapa ke rumahnya orang berdoa? Kenapa tidak di rumah saja? Itu sama tadi. Beda sedikit saja. Ini yang kadang disalahkan orang-orang yang tidak paham dengan Amalia ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah berapa? Tinggal 10 menit 1 jam. Belum ya? Kemudian ini penting juga. Imam, ini saya dapat dari Guru Tak. Imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino nalapaka lila kunrona menjadi imam. Ya kau angkat atau mewai ada, bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Maka supaya mihrabmu itu sakral dan dia bisa tembus ketika engkau berbudaya. Kemudian imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh, kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih, hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi, Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang penting, 4 ulama wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ada perempuan hamil, ya kong kemakun remat tampu. Sebelum tidur ajennya
Setelah berwudu, bacakan Fatihah kepada 5 orang ini. Yang pertama Nabi Ta, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Napa takarawa tampuk tak. Pegang anak kita itu di bagian 2. Usap, baru berdoa. Ipo, talingi barakka iya nana angkai utampu. Pada barakka angkai talingi atau pandrite apa. Kemudian tidur. Maka dia gurut tak. Ia kumulip pananungan ngigang kajaji di jam. Mancaji tau pandrita mati itu kajaji. Itulah yang dilakukan ulama kita itu. Tapi ini sebenarnya ilmu rahasia. Tidak apa-apa saya buka. Dulu orang pak pawa kain putih baru bisa terima. Tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan. Makanya Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, itu Rasulullah menerima sholat, tidak ada yang dampingi. Jadi ya Nabi terima sampaja demetu kagak tahu dampingi, tidak ada malaikat satupun yang mendampingi karena malaikat Jibril hanya sampai di Baitul Ma'mur. Langit ke-7 baru Baitul Ma'mur. Hanya sampai di situ. Tidak bisa naik dia ke atas. Makanya dia beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Ketika saya melewati alam ini, maka saya akan hancur. Itulah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi kau masih bisa mengalahkan cahayanya Jibril. Banyak yang menyalahkan karena dia mengaitkan Quran surah An-Nur ayat 35, nurun ala nur, bahwa kalimat anta nurun fauka nurin nasani nabi tayasi ini ya Allah Ta'ala. Padahal yang dimaksud Imam Ja'far adalah Rasulullah anta nurun fauka nurin, di atasnya Jibril. Itu kuncinya. Karena di Baitul Ma'mur inilah malaikat bertawaf. Nah, di situ kan ada tiang aras. Sebelah kanan tiang aras itu, di situ mimbarnya Nabi Ibrahim. Itu jalur masuk ke dalam surga. Di sebelah kirinya itu jalur masuk neraka. Di situ mimbarnya Rasulullah. Itu mimbarnya Nabi Tak. Makanya Sayyidina Ali kan bertanya, kenapa mimbarmu di situ ya Rasul? Agar Nabi Tak, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri aras. Magai, karena itu jalur masuk ke neraka. Kalau nanti ketika ada umatku yang akan digiring masuk ke neraka, maka saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, minta supaya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wa darajata aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ janjinya Rasulullah. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan ini. Makanya ketika Rasulullah naik ke atas di Sidratil Muntaha, saya kemarin mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di atas Sidratil Muntaha itu ada satu alam. Kalau dulu Guru Ta'al Mukarram Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendre itu mengatakan itu adalah alam istawa. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu mengatakan itu adalah alam pena. Alam pena itu kalau kita alam memori handphone itu di situ semua isi yang ada di dunia. Maka orang yang berbolak-balik ke alam pena itu bisa mengetahui peristiwa yang jauh sebelum terjadi. Kenapa? Karena di situ kuncinya. Ada ulama yang dibukakan tirai itu, namanya tasawuf. Banyak. Tapi saya tidak bahas di sini. Makanya ketika Rasulullah naik di situ, apa yang diucapkan? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Langsung Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kuncinya. Tapalai sangiri lalala palang, tapasidi lalala peringeran. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan dilanjut. Ada sakta di situ karena itu kalamur Rasul.
Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu kalamullah. Jangan disatukan kalam Allah dengan kalam Rasul, makanya ada sakta di tengahnya. Palaisa nyirila palangi pasti diri peringerang. Makanya assalamu alaina nabi taruh wa ala diikutkanlah kita ibadillahi sholihin. Yana tunasa patareka dua tamasyarat talu tamalisa. Ini kuncinya Pak. Kemudian setelah itu Nabi turun. Kan yang syahadat itu Rasulullah, yang salawat malaikat. Malaikat cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak pakai sayyidina. Makanya yang sholat pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kalau dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu tidak salah. Bedanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad itulah yang ada di teks hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu yang mapakia dalori Nabi kita. Saya mengambil analogi sederhana. Kalau saya minta air minum 1 gelas, orang kasih naik 1 gelas air minum dia letakkan di sini, maka itu melaksanakan perintah. Tapi kalau dia ambil 1 gelas air kemudian dia mengambil sedikit mangkok kecil, baru dia letakkan di bawahnya, baru dia angkat, maka itu mapakia. Allahumma sholli ala Muhammad melaksanakan perintah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakia illa rinabita. Sedikit saja bedanya. Di situ kuncinya Pak. Cuma kadang orang menganggap ini bid'ah karena dia tidak paham. Kemudian setelah itu malaikat bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Turunlah Rasulullah. Ketemu Jibril kembali, diantar turun ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Nabi yang paling tinggi tempatnya Pak, itu Nabi Ibrahim. Langsung ditanya, agama polian. Coba Pak, manusia itu kung kata Allah Malaysia nang karewa agama polian milo. Manusia angkat Allah umrah agama polian cerek kristal. Begitu. Ada orang dari Sidrap ke Pasar Butung agama polian daster. Jadi tidak pernah ditanya Rasulullah sama Nabi, dia tidak bertanya apa yang kau lihat. Maka Dani agama polian. Makanya sholat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena maka Dani agama polian, maka Nabi tersampaikan. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Allah sudah sampaikan, informasikan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa ada salat? Itu oleh-oleh. Makanya Ibrahim bertanya, apa yang kau bawa? Salat berapa? 50. Oh iya, saya titip salam kepada umatnya. Kalau dia kerjakan, makanya ada kalimat salam kepada Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita salam kepada Ibrahim? Karena dia berjanji, ya Muhammad, ketika dia mengucapkan salam kepadaku, setengah sedekahku pahalanya kuserahkan kelak di yaumil akhir. Itu ada bonus dari Nabi Ibrahim nanti Pak, yang baca kama shallaita ala Ibrahim itu. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat, dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam, sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Hiyaluddin, Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapan repek jecek sebelum makan. Cerdas itu doanya Ibrahim. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan, karena itu yodium asli.
Yang ketiga ini yang paling bagus. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanan. Itu berkah. Makanya banyak orang tidak mengamalkan itu. Itu doanya berani luar biasa. Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Tunggu dulu. Banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang itu berat dia lakukan. Apalagi kalau umatnya. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurangi, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan naik lagi Muhammad, cukup 1 untuk kamu. Rasulullah yang dia bilang, saya setiap naik 1 kali dikurangi 5, dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Kacicam mendek tak 5 kurangi, nah 5 menit, ya kau mendek kacapu. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dia mengucapkan, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Dia menutup matanya kemudian membaca Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Maka orang ini kalau akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah. Dia sudah bicara dengan Allah, doanya sudah diterima, tapi ada satu yang tidak bisa, ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah, sehingga Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali, karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Hanya kuncinya di situ. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk, Muhammad waktu duhur sudah masuk, asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran. Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai, habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajar kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat, bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku 1 kali 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak. Cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting. Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal, sama dengan kalau Pak Sekja mengundang. Kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan namanya.
Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalau bercahaya seperti cahayanya bulan kalau dari kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil. Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bab kita nalau masih tahu kutu ya. Apa yuli tinap pelok. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri nadita karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai sholat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu pas 50. Itulah jumlah sholat sebenarnya awal. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala sholat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya na tunah kada nabi tanah podang ito kasi melo ko kali ito sugi. Ya kumeko kali unro ko baca ya ko pro ko masampaja bukalah karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak, kamu pipak bangin lupa tama, purana mak beresal lagi mangin lupa na masuk. Mangulos sa liwan ni manisandalan. Anak maconi beli sih gitu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarji, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai hasil tarji hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Tanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru. Kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu. Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal dari jauh anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya harus ke Sidrap. Besok ada cara di Bone. Jadi makanya saya atur jam 10 ya bisa. Makanya ada satu bacaan dalam sholat itu berubah Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah? Yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali. Sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Husain, Hasan dan Husain anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak? Magi anak tanah teri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang.
Istrinya mengatakan ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita. Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham. Jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya langsung ada orang peminta-minta.